Hai guys, Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih guys? Semoga sehat kantong, sehat badan, sehat semuanya. Amin. Kali ini guys, cuaca kan lagi panas terik banget nih. Memang sebelumnya 2 hari yang lalu itu cuaca tidak menentu, tapi ini terik panasnya minta ampun. Jadi di sini enaknya minum jus ya guys. Tapi karena dengan kayak gini kita tidak bisa minum jus, jadi baiknya aku menggambar untuk kamu semua ini, untuk para bunda-bunda semua, untuk mengisi hari-hari, dimana bahasan kita tetap tentang uang, kehidupan rumah tangga. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga ini selalu berurusan, bukan ibu rumah tangga saja sih, namanya juga hidup, kita selalu berurusan dengan uang. Apalagi kita yang tidak punya penghasilan tetap nih. Jadi walaupun kita tidak punya penghasilan tetap, kita harus memiliki keuangan yang stabil. Ini guys, aku akan buat berupa jeruk, minuman jeruk, gambar jeruk. Dan ini untuk menjaga kita biar fit, biar vitamin C kita, biar kebutuhan kita teratasi. Jadi kita mulai saja, yaitu bagaimana kita cara untuk menstabilkan keuangan kita guys. Yang tentunya itu kita harus, yang utama itu semangat. Dan walaupun tidak memiliki penghasilan tidak tetap, bukan berarti kita tak punya kesempatan untuk memiliki tabungan berlimpah. Gitulah kira-kira. Walaupun tidak berlimpah, sedikit juga ya nggak apa-apa lah. Penting itu kita ada persiapan. Terus berikutnya adalah ada langkah-langkah untuk mengatur anggaran jika penghasilan bulanan kita cenderung berfluktuasi. Keren kan guys bahasanya. Terus selalu aku ingatin, hitung budget kebutuhan dasar kita guys. Ini gambarnya gambar orange ya guys, biar ini kita semakin semangat dengan memenuhi kebutuhan vitamin C kita. Lanjut dengan menghitung budget kebutuhan dasar. Hitung sangat rinci berapa kebutuhan minimal kita dalam sebulan. Angka tersebutlah yang minimal harus kita dapatkan dalam sebulan untuk bisa jalani hidup. Ya, begitu kira-kira. Terus tentukan alokasi hidup dengan persentase. Misalnya nih 10-20% untuk bla 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 atau pajak misalnya, lalu potong dengan anggaran dasar untuk kebutuhan hidup utama, sisihkan untuk menabung. Dan jika kita memiliki utang, diupayakan jangan sampai lebih dari 20% ataupun 25% alokasi hidup kita. Jadi kalau kita itu ada hutang guys, itu diibaratkan umpamanya nih, kalau bisa jangan ya guys, umpamanya kita harus membayar sesuatu yang jika kita tidak bayar itu akan pertambahan uangnya mengerikan, bertambah maksudnya. Jadi itu harus kita dahulukan ya guys.
kalau duit kita masih kecil atau dikit, jadi utang yang kecil-kecil juga harus kita lunasi tahap bertahap. Terus setidaknya kita pisahkan rekening, guys. Pisahkan rekening, yaitu kita itu harus miliki berapa rekening yang dikasihkan untuk tujuan tertentu. Umpamanya kita tidak punya rumah, apakah kita menabungkan ini, ada kita buat tabungan khusus untuk kita memiliki rumah nantinya begitu, ataupun pengen sesuatu, umpamanya kendaraan, kita tabungkan dengan satu tabungan itu khusus. Terus kita siapkan pot besar. Maksudnya begini, pastikan terdapat satu akun rekening yang menjadi rekening utama yang akan jadi andalan biaya hidup kita tiap bulan. Masukkan jumlah lebih ke dalam rekening kita ini jika mendapatkan pemasukan yang lebih besar. Umpamanya ini untuk kebutuhan bulanan ya. Jadi karena kita kan nggak punya penghasilan tetap, jadi kita buat satu rekening ini khusus untuk bulanan kita. Oke, terus ibaratnya gini lagi, guys. Jadilah seperti tupai. Terus maksudnya begini, ketika ada 1 ton biji di musim gugur, tupai cenderung bekerja paling keras dan mengumpulkan sebanyak mungkin. Terus ketika kita memiliki uang yang benar-benar mengalir masuk, bekerjalah kita lebih keras dan berhemat. Jangan ketika banyak job terus kita kerja keras juga, terus kita menghamburkannya lebih keras juga lagi uang ini. Stop, jangan seperti itu. Jadi itu jangan lakukan agar keuangan kita stabil ya guys. Karena kalau udah keuangan kita tidak stabil, wah, itu akan merembet kemana-mana begitu. Dan yang paling utama itu intinya bahasan kita kali ini yaitu stop. Jangan boros. Bedakan mana kebutuhan dan keinginan. Begitu ya guys. Itu jangan disamakan. Karena jangan sampai sempat kita terpuruk kedua kalinya. Sebelumnya kita banyak hutang, sebelumnya kita tidak hemat uang. Sebaiknya yang lalu biarlah berlalu menjadi pelajaran untuk kita. Ingat seperti yang saya sebutkan, kalau kita ingin berbelanja, buatlah daftar pembelian. Jadi, daftar pembelian tak hanya berguna untuk membantu memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengeluaran yang akan kita gunakan guys ketika akan belanja. Kadang kan begini guys, kalau kita tidak catat kita ada yang ingin kita beli nih, belum ketemu, terus tiba-tiba ada yang kita lihat, tiba-tiba kita kepingin, kita beli. Akhirnya ujung-ujungnya yang ingin kita tuju malah tidak kebeli ya. Walaupun kita kebeli, udah kita membeli yang barang yang lain lagi. Coba. Tapi kita statement kan, memang yang harus kucatat ini, itu saja cukup yang aku beli. Begitu guys. Stop boros. Terus kurangi bepergian ke pusat perbelanjaan. Kadang begini, ada promo di sana nih, ada segala macam ini itu. Nah, kita udah pengen ke sana. Apalagi yang tinggal di kota besar nih, ini cukup berbahaya. Kalau saya sih tinggalnya jauh dari perkotaan, jadi yang dilihat hanya hutan belantara.
Terus guys, kurangi bepergian seperti itu karena Anda itu dianjurkan untuk mengurangi kunjungan ke tempat seperti mall, pertokoan, restoran, dan kafe. Karena tempat-tempat tersebut bisa memancing untuk mengeluarkan uang secara tanpa rencana dan sangat berlebihan. Bahaya banget ini. Contohnya, kita ke kafe aja nih. Tiba-tiba yang biasa kita makan hanya habis 50.000, umpama ini 50.000. Kalau sudah masuk duduk di kafe dengan minuman jus segala macam, itu udah lebih dari 100.000. Tapi tetap saya anjurkan jangan boros. Nanti aja deh, sesuatu yang bisa kita racik atau kita buat di rumah. Kita sebagai para bunda-bunda nih, mau buat jus kita bisa buat di rumah. Kalau mau buat bakso agak rumit ya, tapi bolehlah untuk dibeli, tapi jangan rutin. Saya ingatkan lagi, jangan boros. Terus jangan hanya melihat brand. Bila Anda seorang pengejar brand, segeralah merubah kebiasaan dalam berbelanja dan mulailah beranggapan bahwa brand bukanlah segalanya. Namun, gunakah brand itu kepada Anda? Ya, kita tidak usah ikuti brand-brand ini deh. Kita kan bukan artis, bukan pokoknya kita manusia biasa. Untuk menstabilkan keuangan kita, ya stop boros tadi. Walaupun kita ingin membeli sesuatu, ini kebelet banget nih membeli suatu, umpamanya tas begitu. Ini aku harus beli. Tuh duit ada kita pegang, umpama. Tapi pulang aja dulu. Pikirkan dalam seminggu ini gitu. Karena kalau kita beli saat itu, terus uang kita juga ada, begitu pulang ke rumah, uang sudah habis, pasti kita berpikir. Jadi ini kita pulang ke rumah, duit masih kita pegang, barang memang tinggal di sana. Lebih baik kita pikirkan, apakah itu perlu untuk aku beli. Karena dengan demikian, itu kalau kita langsung beli, itu keinginan sesaat. Tapi kita mengumpulkan duit, ya itu susah, apalagi kita tidak punya pendapatan yang tetap. Walaupun kita punya pendapatan yang tetap, jangan boros. Itu akan lebih baik lagi. Tinggalkan, jangan hanya melihat brand yang biasa-biasa saja juga kita bisa pakai. Itu saja guys, berbagi ilmu, berbagi segala macam, bukan menggurui, hanya berbagi rasa dan tenggang rasa. Thank you for watching.